Pernah nggak sih nanganin siswa tuh yang sampai bapak tuh sendiri kewalahan gitu? Nggak pernah. Jadi jatuhnya adalah anaknya yang nggak pernah mau bermasalah sama saya. Eh, Gampangnya, kamu mau saya yang urus atau guru yang lain dulu urus? Ya udah Pak, saya sama guru yang lain dulu. Nah ya udah, bisa selesai, bisa Pak. Kalau nggak selesai ketemu saya, udah Pak, saya mendingan sama yang lain. Nah, bahkan pernah saya ambil keputusan adalah anak ini keluar ya keluar. Kenapa? Karena harus tegas ya. Saya paling benci banget kalau misalkan ada anak nih, khususnya nih kalian nih. Kalau misalkan kalian nyepelin sekolah, itu benci banget saya. Nah itu jangan sampai kalian nyeletuk nyepelin sekolah kedengeran sama saya, habis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Medita, media bercerita. Nah guys, sekarang kita kedatangan narasumber kita nih, guru sekaligus wakakur di SMK Taman Siswa Jakarta. Coba Pak, boleh kenalin nggak namanya siapa kali aja, teman-teman di rumah belum tahu nih nama Bapak siapa. Oke. Perkenalkan, nama saya Ardinda Satria Deniswara atau biasa disebutnya atau dipanggilnya itu Pak Danis. Saya itu di SMK Taman Siswa 1 Jakarta sekarang sedang diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau sebutannya akademik ya. Itu. Nah, kan Bapak kan sebagai wakakur nih di SMK Taman Siswa 1 Jakarta nih. Ya. Nah, di Taman Siswa itu kurikulumnya apa sih Pak kalau boleh tahu? Kurikulumnya di SMK Taman Siswa 1 Jakarta itu adalah kurikulum merdeka, itu udah dari tahun 2021. Sebelumnya apa Pak? Kalau sebelumnya itu kurikulum K13 ya, itu kurikulum 2013. Menurut Bapak nih, kurikulum sebelumnya sama yang sekarang itu efisienan yang mana sih Pak? Sebenarnya kalau dari segi efisien untuk belajar lebih efisien kurikulum merdeka ya, karena kalau kurikulum 2013 kan terpusat pada materi harus selesai. Kalau ini kan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi kalau misalkan siswanya dirasa belum mampu, ya kita akan pindah ke materi berikutnya. Jadi lebih efisien dan lebih efektifnya kurikulum merdeka kalau menurut saya. Oke. Nah, Bapak juga kan ngajar nih di SMK Taman Siswa. Ya. Nah, di jurusan apa aja sih Pak Bapak ngajar? Saya dari awal. Kalau dari awal itu sebenarnya saya masuk TAMSIS atau SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Mulai dari jurusan akuntansi dulu. Akuntansi. Saya pertama masuk itu dari jurusan akuntansi. Tahun kedua saya masuk jurusan pemasaran. Nah, sekarang saya membantu di jurusan perfilman juga, pemasaran juga. Jadi sekarang saya lebih fokusnya ke pemasaran gitu, tapi membantu di perfilman. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak kenapa sih tertarik di jurusan pemasaran ini? Sebenarnya di pemasaran itu awalnya, kalau saya harus cerita flashback, adalah masuk jurusan pemasaran itu disuruh sama orang tua. Jadi pertama itu disuruh sama orang tua. Aslinya saya itu dulu pas SMA adalah jurusan IPA. Oh, Pak. Jurusan IPA, dan dulu introvert banget ya. Jadi benar-benar nggak ngerti banget soal pemasaran dan juga IPS karena dulu jurusan IPA. Nah, orang tua saya masukin saya atau meminta saya untuk masuk jurusan pemasaran, jurusan di pemasaran UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta itu. Nah, di jurusan pemasaran ini Bapak ngajar di mata pelajaran apa Pak? Kalau di jurusan pemasaran untuk yang tahun sekarang ya, untuk tahun sekarang saya ngajarin di mata pelajaran digital marketing. Oh, digital Atau marketing. bisnis online sebutannya dulu. Nah, digital marketing itu ngajarin apa sih Pak? Ya, standarnya digital marketing adalah ngajarin siswa atau ngajarin hal-hal yang berhubungan dengan marketing tapi versi online. Kan zaman sekarang udah pindah dari haluan dari offline atau penjualan secara langsung atau pemasaran secara langsung, sekarang pindah ke online kan, kayak muncul Shopee dan segala macam, itu kan belajar tentang online ya. Nah, juga berhubungan dengan belanja online, itu kita belajar di lingkup digital marketing. Nah, basic apa sih yang diperlukan siswa yang mau masuk ke jurusan pemasaran? Basic standar banget adalah komunikasi. Komunikasinya dulu. Sebenarnya pemasaran itu bukan cuma anak itu ngomong biasa atau promosi biasa, tapi pertama adalah komunikasinya. Belajar pede dulu aja. Dulu saya orang introvert banget, bahkan kalau saya nggak ditegur orang, saya nggak bakal negur orang. Dan ibarat kata kalau orang ada jatuh depan saya, kalau dia nggak minta tolong, nggak saya tolongin. Nah, itu konsep
dulu saya pas sebelum masuk pemasaran. Nah, setelah masuk pemasaran saya mulai belajar komunikasi, bagaimana cara saya ngomong sama orang, bagaimana saya komunikasi sama orang, itu semuanya berhubungan dengan ya pertama basic standar dulu lah, komunikasi dulu, bagaimana ngobrol sama orang, ngobrol sama teman, ngobrol sama atasan, ngobrol sama bawahan, ya seperti itu. Oke. Selain komunikasi ada gak Pak? Basic standarnya semua sebenarnya komunikasi, baru nanti ke branding ya atau pemasaran. Nah, mispersepsinya adalah sering orang mengatakan pemasaran dengan penjualan sama, padahal beda. Beda. Kalau penjualan ya kita jualan standar. Kalau pemasaran ya udah kita memasarkan, mempromosikan segala macam. Masalah penjual, kalau dia udah beli baru dia masuknya penjualan. Nah, Oh, gitu beda. Nah, kan di pemasaran ini kan pasti kita disuruh untuk jualan suatu brand nih Pak. Yes, betul. Nah, boleh minta tips gak sih biar meningkatkan branding kita tuh naik terus gitu? Pertama, kalau kita mau jualan, kita harus tahu dulu produk apa yang dijual. Oke. Produk apa yang dijual. Kalau produknya sebagus apapun, kalau kita nggak tahu produknya atau produk knowledge ya itu nggak bakalan tahu, nggak bakalan ngerti produknya. Jadi kita harus tahu dulu produknya apa, deskripsinya gimana, penjelasannya apa. Selak belum berhubungan dengan produknya, baru nanti kita branding nih. Brandingnya pun bukan cuma dari produknya ya. Jadi kita sebagai orang pemasaran itu kan seperti artis ya. Dalam artian kita akan berhubungan dengan orang, kita akan dilihat orang. Jadi kita gimana cara komunikasi ke orang pun sama. Nah, tipsnya adalah ya pasti kita harus perdalam dulu komunikasi kita, brandingnya. Contoh, misalkan kalau orang di Tamsis tahu saya seperti apa, nah itu berarti brandingnya. Nah, brandingnya itu jelas, baru nanti kita jelas bisa jualan. Gampangnya gini, kalau kita nggak tahu produk yang mau kita jual, kita mau nawarin gimana, konsepnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu produknya. Nah, itu guys, tips dari Pak Damis. Nah, Pak, saya dengar kan dari siswa-siswa nih, kan Bapak tuh terkenal sebagai guru killer nih Pak. Saya agak Ya. menyimpang dikit nih, Ah. nggak apa-apa kan Pak? Ya, oke. Nah, Fine. gimana sih tanggapan Bapak? Sebenarnya balik lagi ke branding ya. Saya boleh jujur dikit ya. Kalau Oke. misalkan anak sekolah zaman sekarang itu ada kaitannya, kalau kita terlalu manjain anaknya nggak bagus juga. Ya jadi saya memang nggak minta untuk dianggap galak, tapi pada dasarnya awalnya saya adalah pertama disiplin dulu. Disiplin dulu. Nah, anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa disiplin ya. Jadi kesannya kalau orang disiplin itu pasti dikiranya galak. Nah, bahkan pernah saya lewat lorong, anak-anak lagi pada duduk, ketika memang udah jam masuk istirahat, ketika saya lihat aja anak-anak udah pasti masuk. Jadi ibarat kata orang itu harus punya disiplin waktunya lah, atau gampangnya manajemen waktunya. Nah iya, jadi kalau misalkan masalah terkait tentang branding saya dicap galak ya itu mah bodo amat ya, dalam artian ya memang kalau memang mau dibilang galak ya terserah, mau dibilang tegas ya terserah, mau dibilang bagus ya terserah. Yang penting menurut saya itu bagus dan menurut saya itu baik dan bisa dilakukan, gak ada masalah. Jadi ya semua orang kan punya persepsinya ya, jadi nggak bisa saya bilang orang ini saya harus dianggap bagus terus, kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah let it go aja, dalam artian ya terserah. Ibarat kata kalau anak zaman sekarang bilang mau orang itu ngomong apa bodo amat, intinya I saya don't care ya, Pak. care with myself, ya udah itu aja sih. Tapi Bapak pernah nggak sih nanganin siswa tuh yang sampai Bapak tuh sendiri kewalahan gitu? Nggak pernah. Jadi jatuhnya adalah anaknya yang nggak pernah mau bermasalah sama saya. Gampangnya kalau misalkan udah bermasalah sama saya, pilihannya satu, mau panjang mau pendek. Pendek ya udah ngaku salah yang ngaku salah, mau perbaiki beres. Mau panjang ya udah panggil orang tua, keluarin. Kalau memang udah nggak bisa dibenerin ya, kalau memang anaknya masih bisa benerin, oke, fine, kita bantu. Tapi kalau anaknya nggak bisa dibenerin, kita kembalikan orang tuanya. Mungkin orang tuanya bisa lebih ngedidik lebih benar ya. Nah, karena kan contohnya ya anak. Nah, tapi kalau kewalahan masalahnya lebih ke apa ya? Saya itu tipe orang yang nggak sabaran sama hal ya. Jadi kalau saya nanganin sesuatu, masalahnya nggak clear, ya itu saya gerodetan sendiri. Jadi kadang-kadang kamu mau saya yang urus atau guru yang lain dulu urus? Ya udah Pak, saya sama guru yang lain dulu. Nah ya udah, bisa selesai, bisa Pak. Kalau nggak selesai ketemu saya, udah Pak, saya mendingan sama yang lain. Nah itu mayoritas anaknya sendiri yang kewalahan, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau saya selama saya ngajar di Tamsis,
Saya nggak pernah kewalahan buat nenangin siswa. Paling jatuhnya saya bodo amat mau orang itu gimana, ya udah pokoknya. Bahkan pernah saya ambil keputusan adalah anak ini keluar ya keluar. Kenapa? Karena harus tegas ya. Saya paling benci banget kalau misalkan ada anak nih, khususnya nih kalian nih. Kalau misalkan kalian nyepelin sekolah, itu benci banget saya. Nah itu jangan sampai kalian nyeletuk nyepelin sekolah kedengeran sama saya, habis lah. Ibarat kata kayak gitu ya konsepnya. Oke, baik. Nah, kan tadi Bapak bilang juga kan ngajar di perfilman nih, Pak. Ya. Nah, di jurusan perfilman itu Bapak ngajar di mata pelajaran apa, Pak? Kalau di kelas 12, kalau lagi praktek itu produser sama Produser. penulis. Tapi kalau untuk mata pelajaran mata pelajaran adalah tata naskah kelas 10. Itu naskah. Nah, itu tips buat kita nih. Kita kan jurusan perfilman nih, Ya. Pak. Cara biar naskah kita tuh bagus gitu, alur cerita gimana sih? Yang jelas ya nggak mincel-mincel ya, jauh sebutan zaman sekarang apa sih, nggak mincel-mincel, nggak muter-muter. Oh. Jadi kadang-kadang saya ngelihat orang bikin naskah, saya tanya konfliknya nggak tahu, nah itu benci banget. Nah itu yang paling sering harus kita, bukan berarti saya bikin film nggak pernah jelek ya, pernah juga, bahkan ada yang nggak pernah, ada yang nggak selesai karena memang jelek. Nah ya udah, tapi intinya kalian harus tahu dulu alur kalian mau gimana, awal step by stepnya, baru kalian mau punya tujuan, kalian mau ngasih impact apa, atau kalian mau ngasih pesan apa ke orang. Kalau itu jelas, kalau itu bagus, pasti nanti filmnya bagus. Gampangnya, kalau kita mau bikin film horor ya sampai orang itu ketakutan. Tapi kalau kita mau bikin film horor terus orang itu nangis ya, itu berarti dia antara itu film horor atau film family yang nangis gitu ya. Nah itu kalian, kita harus benar-benar jelas. Gampangnya kalau kita mau bikin film horor, orangnya setannya harus beneran serem. Creepy Kalau lah. kalau kita mau bikin nangis, ceritanya harus kita bikin nangis. Gitu aja konsepnya, jelas arah mau bikin film. Kan tadi Bapak bilang kan ada project film yang di tengah jalan kan berhenti gitu. Nah, itu apa sih, Pak? Film apa kalau boleh tahu? Sebenarnya film itu judulnya kita pikir gampang bikin film ya. Nah itu judulnya, emang pada dasarnya kita pikir gampang bikin film. Saya pikir film bikin gampang. Orang-orang zaman sekarang beranggapan bikin film gampang. Iya. Udah asal punya kamera, asal punya audio, beres syuting kelar. Padahal kan enggak. Nah ketika saya itu film ketiga jatuhnya, itu pas saya ngeliat, oh ini kok actingnya jelek ya. Walaupun saya milih sendiri orangnya, nah actingnya jelek, ya udah ini nggak bisa kalau kita produksi, malah jadi kita bahan ketawaan, dengan kita cut produksinya. Jadi padahal itu syuting udah selesai, bahkan itu syuting paling jauh ya, itu sampai ke Bogor, Puncak Bogor. Wah, jauh Puncak banget. Bogor. Ya ibarat kata karena memang kita basic knowledge masih belum banyak ya, jadi ya udahlah putus tengah jalan. Ya nyesek sih, tapi ya nggak masalah lah. Oke. Nah, kenapa sih Bapak tuh bisa tertarik di perfilman juga gitu ngajarnya? Dulu itu saya suka bikin, zaman dulu itu suka bikin diary ya. Diary. Zaman dulu kan live activation ya, aktivitas saya sehari-hari saya selalu tulis di buku. Karena dulu saya nggak pernah mau ngobrol sama orang. Tadi kan saya udah jelasin, kalau orang saya nggak negur saya ngajak ngobrol. Nah saya ngajak ngobrolnya sama kertas. Nah saya pernah bikin naskah, saya bikin apa, saya punya keinginan punya film sendiri, ya udah saya tertarik sama film itu asal muasalnya ya. Jadi biasanya karena dia suka bikin naskah, dia pengen punya film sendiri, itu jadilah film. Nah, kita flashback dikit nih, Pak. Kenapa sih Bapak tuh bisa mengajar di Taman Siswa sampai bisa menjadi sekarang nih, menjadi wakapur gitu? Asa ini jujur atau Jujur aja, Pak. Jujurnya dulu saya kecemplung ya masuk jadi guru itu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya itu ya kan saya udah bilang tadi, saya nggak suka ngobrol sama orang sebenarnya. Jadi saya asal muasalnya saya kecemplung. Saya berkata ada teman saya dulu namanya Pak Panca. Pak Panca itu minta saya buat ngajar di akuntansi, karena di kelas saya yang bisa akuntansi paling bagus itu saya. Jadi ya sombong dikit ya, IP-nya masih bagus lah ibarat kata. Jadi ketika saya IP-nya dianggap bagus dan teman saya anggap ini saya bisa, alhasil saya coba ditawarin sini. Saya jalur yang masuk sini nggak pakai interview, nggak pakai apa. Jadi bukan berarti orang dalam ya, tapi memang mau nggak mau memang saya harus masuk.
Udah saya masuk tahun pertama, baru banget saya masuk 4 bulan, langsung saya membantu untuk jadi PLT kepala jurusan akuntansi. Waktu itu Bu Erna sedang cuti lahiran ya. Bayangin aja dari SMA masuk jadi SMK, jadi kajur akuntansi. Nextnya Bu Fitri sakit, saya jadi PLT kajur lagi setahun. Udah, nah nextnya lagi membantu Pak Amir. Ya udah, saya sekarang jadi wakil kepala sekolah dengan kurikulum. Itu udah mau tahun ketiga. Tahun ketiga Pak. Nah kan sebelum pemasaran Bapak juga ngajar di akuntansi Pak. Ya. Nah itu Bapak ngajar apa di akuntansi? Ya akuntansi ngajar komputer akuntansi sih. Kalau ya hal yang berhubungan dengan komputer ya komputerisasi gitu, saya ngajar akuntansi. Komputer akuntansi kalau kalian sebutannya anak-anak zaman sekarang sebutannya accurate ya. Nah kalau dulu Mayop komputer akuntansi. Kenapa Bapak bisa tertarik gitu? Kan tadi udah dibilang bukan tertarik ya karena Tapi saya kecemplung. Oh, iya. kecemplung gitu kan. Ya udah gitu karena saya dulu di pemasaran itu kan belajar akuntansi juga. Dan saya spill dikit ya, IP saya di atas 3,5 di bawah 4. Jadi 3,8 sekian. Nah mungkin orang beranggapan kalau itu saya bisa apa aja. Padahal di komputer akuntansi saya cuma bisa basic aja. Tapi karena mungkin lihat dari IPK-nya itu jadi berangkat, oh ini bisa, ya udah saya coba. Ternyata akuntansi nggak cocok sama saya juga nggak cocok sama akuntansi, saya lah dimasuk ke pemasaran sesuai dengan background saya. S1 pemasaran gitu. Nah Bapak kan orangnya disiplin banget nih. Ya. Tips biar kita tuh biar disiplin banget gimana sih Pak? Mulai dari basic dulu, catat dulu apa yang mau dikerjain. Kalau saya selalu kepala saya nih, saya ingat-ingat saya hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, besoknya ngapain. Nah kalau waktunya nyantai di hari apa, nah kalau saya udah lagi capek, saya tipe orang yang kalau libur itu saya milih sendiri. Milih sendiri Pak. Karena bukan berarti saya kerja tetap libur tetap kerja, kadang kayak gitu ya. Tapi saya tuh tipe orang yang saya kalau libur ya milih sendiri. Jatuhnya kalau saya masih pengen kerja saya kerja, tapi kalau saya udah capek saya libur. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi yang tahu diri saya dari saya sendiri. Jadi saya tulis dulu di kertas itu agenda saya hari ini. Misalkan hari Senin mau ngapain, Jumat mau ngapain, hari apa. Walaupun udah ditulis pun kadang-kadang suka lupa ya. Tapi kalau kita nggak tulis itu kita nggak disiplin. Patokannya adalah jam ya, kemana-mana harus bawa jam. Jadi kalau saya ngeliat ini udah, walaupun saya kalau janjian itu suka ngaret sebenarnya, tapi bukan berarti ngaret setiap saat, tapi ya sekalinya ngaret bisa 3 jam. Nah itu saking kayak ya awal-awal nggak disiplinnya kayak gitu ya. Jadi sekarang saya udah mulai disiplin. Gampangnya gini, kalau saya ngajarin anak untuk disiplin ya saya harus disiplin. Tipsnya ya catat dulu semua yang apa mau lakuin, hari apa tulis. Nah itu guys tip dari Pak Dani Suara nih. Oke baik Pak, terima kasih atas partisipasinya mau datang ke podcast kita Pak. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih. Oke guys, buat kalian semua yang mau request, siapa yang mau datang ke sini boleh request, tapi yang jangan yang terkenal dulu ya guys ya. Oke, sebelum kita akhiri podcast kali ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Salam dan bahagia. Halo semua.